Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 cara untuk kita upload konten ke YouTube. Kalau memang biasa kita upload konten lewat Google Chrome ya, kalau kita lewat Google Chrome, kita mungkin masuk ke bagian dashboard. Kalau ke bagian dashboard, itu nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini, dan di sini ada tanda panah ke atas, kita bisa masuk. Dan di sini kita pilih konten. Tetapi terkadang kan HP kita suka gerak-gerak ya kalau di Google Chrome seperti ini. Alangkah mudahnya buat para YouTuber pemula itu, kalau memang kita biasa upload konten lewat YouTube, mungkin kita bisa upload kontennya itu lewat aplikasi YouTube, dan di situ nanti ada tanda plus seperti ini, dan kita pilih konten ya. Nah, kalau mungkin sahabat semua sudah pakai cara yang kedua, masih kaku juga nih, masih susah cara mengeditnya, kita bisa masuk di bagian YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio itu lebih mudah lagi ya. Kalau di YouTube Studio, itu memang di aplikasi, kita masuk di bagian halaman seperti ini, kita di atas ada tanda plus. Di bagian tanda plus, kita tinggal pilih konten yang mana mau kita upload. Nah, kalau di sini memang mudah ya buat para YouTuber pemula yang mungkin baru main YouTube. Lewat sini lebih mudahnya kita bisa langsung mengedit ya. Nah, untuk cara pengeditannya bagaimana, Bah? Untuk cara pengeditan video kita supaya video kita itu mungkin ya, terutama yang masih sepi biar penontonnya rame, sudah jelas-jelas pertama kita harus bisa pengeditan apabila sudah kita upload nih kontennya ya. Nah, kita dalam proses penguploadan itu kita langsung edit. Apabila proses penguploadan sedang berjalan, kita itu jangan diam, kita langsung edit di bagian tanda plus ya. Tanda plus ini kita bisa langsung pilih yang bagian deskripsi dulu ya. Kalau memang kita sudah mengisikan judul nih, judul udah mengisikan, kita isikan di bagian deskripsi. Nah, untuk deskripsi sahabat-sahabat semua itu sama ya. Deskripsi itu sebetulnya yang paling atas sama dengan judul yang kita buat. Kalau udah kita buat deskripsi yang paling atas, baru kita mengisikan kata kunci. Untuk kata kunci kita disediakan 5000 karakter ya. Yang jelas kita bebas mau mengisikan kata kunci. Yang penting video kita bisa bersaing dengan video-video yang lainnya. Dimana Bah untuk mencari kata kunci? Kita bisa mencarinya di Tag You, ataupun kita bisa mencarinya di aplikasi YouTube. Seperti ini kita bisa mengisikan kata kunci pencarian video yang kita buat. Kalau kita buat videonya tentang mancing, misalkan ini kata kunci mancing. Nah, di sini banyak ya kata kunci mancing pun kita bisa masukkan ya, kata kunci mancing. Kita masukkan kata kunci mancing ya. Biasanya penonton mengetikkan itu biasanya kan kata kunci mancing ya. Kalau misalkan sahabat semua kontennya masak ya. Cara masak apa nih? Cara masak. Di sini kan banyak cara masak yang harus kita isikan ya. Cara masak kita isikan. Di sini ada cara masak ayam kecap, cara masak semur jengkol, kita isikan, tidak jadi masalah ya. Tapi kita isikan juga sekarang masak apa? Misalkan masak jengkol. Nah, kalau kita mengisikan kata kunci masak jengkol, di sini banyak. Nah, masak jengkol balado, masak apa, kita bisa masukkan di bagian kata kunci ya. Setelah itu, apabila sudah menemukan nih kata kunci, baru kita masukkan di bagian deskripsi ya. Deskripsi ini tempelkan semua ya. Kalau memang kita tidak menempelkan, kita bisa tulis ya. Tulis aja biar kita mudah tempelkan. Lalu apabila sudah mengisikan kata kunci di sini, sahabat semua, kita bisa langsung masuk di bagian kategori ya. Kategori itu sangatlah penting ya. Kategori itu akan menentukan video kita langsung disuguhkan ke penonton yang pas. Kategori video kita tentang apa nih? Tutorial. Di sini kita bisa mencari kategorinya seperti ini ya. Kategori cara dan gaya. Yang ini bagian tag itu sama ya, sebetulnya tag itu kata kunci sebetulnya mah ya. Untuk tag itu nggak ada bedanya sama kata kunci yang ada di deskripsi ya. Ini kan apabila sahabat semua mengetikkan cara masak, koma, nanti akan muncul tanda kali. Selain itu, kalau memang kita sudah mengisikan itu,
di sini kan ada tulisan izinkan remix untuk audio, sudah jelas-jelas ya. Untuk video kita izinkan. Tambahkan label promosi, jangan kita isi ya untuk sahabatku. Nah, kalau memang sudah kita setting semua seperti ini, komentar sudah diaktifkan. Dan yang jelas di sini konten yang dimodifikasi, apakah memang konten kita hasil modifikasi. Kalau memang konten kita pakai EA atau apa, kita bisa pilih yang ya. Tapi kalau tidak, kita pilih tidak ya. Nah, semisalkan kalau kita sudah setting di bagian ini, kita tunggu untuk uploadnya itu, tunggu sampai beres proses penguploadannya dan kita sudah menyiapkan thumbnail ya. Untuk pemula nih, di saat kita proses penguploadan seperti ini sudah selesai, di sini aktif monetisasi sudah diaktifkan kalau memang kita sudah dimonetisasi ya. Nah, dan untuk visibilitas juga jangan sampai kita langsung di bagian ke khusus pelanggan ataupun langsung ke publik, jangan. Kita pilih dulu tidak publik ya. Jadi kalau kita tidak publik itu gunanya di saat kita masih ragu nih apakah konten kita itu aman atau tidak, atau mungkin ada yang lupa nih kita upload salah edit, kita bisa mengeceknya di sini. Kita buka aja kalau misalkan tidak publik ya, Assalamualaikum. Tapi kalau misalkan tidak publik itu tidak bisa ya. Kalau masih pribadi itu tidak bisa. Nah, kalau memang sudah selesai semua, baru kita buat thumbnail. Nah, kita cek. Biasanya nih buat pemula yang mungkin sahabat kita bisa melihat di bagian audien. Audien ini kita bisa mengetahui ya, di jam berapa sih penonton di channel kita itu banyak yang membuka. Rata-rata di channel ini jam 18, berarti jam 6 ke sana banyak yang membuka aplikasi YouTube. Karena di sini jam 18 itu berarti udah tebal ya warna ungunya, sahabat-sahabatku. Nah, di sini pun bisa kita pelajari untuk cara penguploadan video biar video kita lancar saat diupload dan langsung disebarluaskan ke penonton yang pas oleh YouTube, yaitu tadi ya. Nah, karena untuk saat ini settingan di aplikasi YT Studio juga sudah beda ya. Tampilannya sudah beda, tidak seperti yang dulu. Kalau kita pilih konten, itu biasanya konten akan keluar semua. Tapi sekarang munculnya seperti ini. Kalau kita mau melihat video panjang, kita bisa lihat di sini. Nah, ini video panjang kita. Kalau kita mau melihat video short, kita bisa melihat di sini di bawah ya. Ini video short kita. Lalu, kalau sahabat-sahabat semua udah siap seperti ini, barulah kita pasang thumbnail dan baru kita proses penguploadan. Nah, hanya itu buat sahabatku ya. Bagaimana cara upload konten supaya video kita banyak yang nonton. Karena upload konten itu ada 3 cara ya. Buat yang belum tahu nih ya, yang mungkin udah tahu mah tidak jadi masalah karena udah tahu itu mah cara. Tapi yang belum tahu kan ya, mungkin lebih mudahnya lewat aplikasi YouTube Studio juga lebih mudah ya. Tinggal pilih tanda plus di sini, kita bisa cari video mana yang mau kita upload, baru kita pilih. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.